Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Agus Sugianto dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan mengkonfigurasikan mikrotik menggunakan VirtualBox. Kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Saat terbuka seperti ini, kita butuhkan dua operating system, dua mesin virtual untuk melakukan konfigurasi mikrotik. Yang kita butuhkan mikrotik dan Windows. Sebelum kita start pada mikrotiknya, kita setting terlebih dahulu. Kita ke menu sistem. Nah, kita perhatikan pada bootloader. Di sini untuk floppy kita bisa tarik ke bawah, lalu unchecklist. Karena di sini kita tidak menggunakan floppy. Hard disk boleh ditaruh di atas. Setelah itu menuju ke network. Adapter 1 pastikan kita di bridge adapter. Bridge adapter ini digunakan atau difungsikan sebagai mesin virtual yang kita gunakan ini seolah-olah atau setara dengan mesin virtual fisik. Kemudian ke adapter 2 kita enablekan, kita pilih internal network. Untuk internal itu sendiri digunakan untuk komunikasi antara sesama mesin virtual yang ada di VirtualBox ini, bukan pada mesin fisiknya. Setelah itu kita OK, lalu kita jalankan. Sambil menunggu kita jalankan juga Windows-nya. Untuk default login pada mikrotik yaitu admin untuk username-nya. Itu password masih kosong. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil masuk ke mikrotik. Di mikrotik ini kita bisa mengkonfigurasinya melalui command line ini, tapi kita tidak melalui command line untuk konfigurasinya. Kita contohkan saja untuk mengetahui settingan yang kita atur di VirtualBox tadi, tepatnya di mikrotik. Kita ketikkan perintah interface print, lalu enter. Nah, setelah seperti ini muncul header 1 dan header 2, itu tandanya yang kita setting di VirtualBox ya, di sini tadi. Nah, adapter 1 dan adapter 2, ini header 1 dan header 2 itu sudah berjalan di mikrotik. Ini ada status R, itu artinya running atau sudah berjalan. Setelah itu kita buka Winbox di mesin virtual Windows-nya. Oke, setelah seperti ini tampilan pertama ketika masuk Windows, ketika kita sudah mengkonfigurasikan, menyeting adapternya, menyeting header 1 dan header 2-nya.
Di sini kita bisa login atau bisa connect menggunakan dua cara, yaitu ada MAC address dan IP address. Karena di sini IP address masih kosong nilainya, maka kita menggunakan MAC address. Kalau IP address itu sudah ada atau sudah dikonfigurasikan, kita bisa masuk melalui IP address. Karena di sini belum dikonfigurasikan, kita masuk menggunakan MAC address. Connect. Setelah itu akan masuk seperti ini. Ini adalah tampilan ketika sudah login ke Winbox. Langkah awal atau langkah pertama kali ketika kita mengkonfigurasikan MikroTik, kita perhatikan identitinya. Karena apa? Identitas itu adalah suatu hal yang penting juga untuk kita setting atau kita rubah. Karena kalau masih default itu akan mudah terbaca oleh serangan-serangan dari jaringan luar. Di sini sistem, kemudian identity. MikroTiknya kita beri nama. Kenapa kita memberi nama MikroTik? Ini supaya agar ketika kita login ke Winbox, login ke MikroTik, kita tidak salah masuk router. Misalkan kita beri nama. Oke, setelah seperti ini kita oke. Setelah itu password. Nah, ini password juga adalah hal yang terpenting, yang penting ketika pertama kali setting konfigurasi MikroTik. Karena masih default atau password lama masih kosong, karena belum dikonfigurasikan, kita langsung ke new password saja, password yang akan kita beri pertama. Kita masukkan yang mudah saja, 1, 2, 3, konfirmasi password, dan sync. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita ke interface. Untuk konfigurasi dasar pada MikroTik itu ada 4 langkah. Nah, 4 langkah ini bisa diimplementasikan dengan 2 cara. Yang pertama menambahkan IP address, menambahkan IP dapat dilakukan secara manual, secara statis, juga dapat dilakukan secara dinamis. Untuk mempersingkat, kita menggunakan dinamis, menggunakan DHCP client. Nah, header 1 di sini, header 1 difungsikan sebagai komunikasi internetnya. Kemudian atau interface up, interface atas. Untuk header 2 ini difungsikan agar Windows-nya dapat koneksi. Ini juga dapat kita pahami sebagai interface down, jaringan yang berada di bawah. Header 1 jaringan yang berada di atas atau interface up. Untuk header 2 jaringan di bawahnya atau interface down. Ini bisa kita balik, header 1 kita fungsikan sebagai interface down dan header 2 kita fungsikan sebagai interface up. Tetapi syaratnya kita harus paham betul alurnya, jangan sampai lupa. Oke, kita setting seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan DHCP client. Kemudian klik tanda plus di sini. Untuk interface-nya kita menggunakan header 1. Lalu di sini ada use build DNS checklist. Ini tandanya
kita meminta DNS yang sama dengan jaringan di atasnya. Begitu dengan USBL NTP, ini berarti jam atau pengaturan waktu di routernya. Kemudian ada add the floor route. Ini yes. Tujuannya untuk menambah gateway. Oke, langsung saja klik oke. Kemudian setelah seperti ini statusnya stop, berarti belum diberikan IP. Untuk memulainya, kita klik di sini, kemudian kita checklist. Nah, ketika sudah statusnya bound, itu artinya sudah berjalan. Kita masa sewa IP yang diberikan oleh DHCP client itu sudah dimulai. Artinya apa? Ketika waktu ini nanti habis, IP yang diberikan itu akan terrefresh atau hilang dan digantikan dengan IP yang baru. Setelah keadaan seperti ini, kita ke IP, lalu address. Nah, di sini ada D, ini status D. Ini kenapa kok D? Ini artinya dinamik. Dihasilkan dari mekanisme sistem. Jika statis, itu berarti menambahkan secara manual. Di sini untuk ADD default route, nilai ADD default route pada DHCP client tadi kita bisa mengetahuinya di IP kemudian routes. Nah, di sini di yang paling atas ini. Ini statusnya DAS. Ini apa DAS? Ini artinya dinamik aktif statis. Kemudian untuk mengetahui nilai dari USBL DNS yang tadi berada di ketika kita menyeting DHCP client, itu nilainya berada di IP lalu DNS. Nah, ini kita checklist dulu, allow remote request. Kemudian kita bisa menambahkan IP DNS-nya, IP DNS-nya di sini. Misalkan kita masukkan IP DNS-nya. Kita apply, langsung oke. Kita perhatikan lagi di IP address-nya. Ketika sudah seperti ini, kita bisa mengeceknya apakah router sudah mendapatkan koneksi internet. Kita bisa cek di terminal. Kita bisa masukkan perintah ping, kemudian alamat Google. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah mendapatkan akses. Kemudian kita coba ping situs. Contoh ambil YouTube. Nah, jika sudah seperti ini ya itu artinya sudah mendapatkan akses. Oke, telah selesai seperti ini.
Langkah selanjutnya kita memberikan alokasi internet yang sudah dapat di router ini ke interface DON atau Ether 2, jaringan yang berada di bawahnya. Kita akan memberikan alokasi internet di Windows yang kita gunakan untuk konfigurasi. Kita masuk IP, kemudian IP address, kemudian tambahkan kita bisa masukkan IP misalkan seperti itu. Interface-nya karena kita akan mengalokasikan ke interface 2, kita pindahkan ke Ether 2, lalu apply, OK. Langkah selanjutnya di DNS, maksud saya DHCP server, IP DHCP server, lalu DHCP setup, pastikan di Ether 2 dan naik. Nah, ini name ini seperti yang kita buka di DHCP client. Ini adalah waktu sewa IP pada DHCP client. Ini biasanya disetting oleh router di atasnya untuk memberikan waktu sewa DHCP client, waktu sewa IP-nya. Sini kita misalkan berikan contoh, berikan waktu 60 menit dan next. Setelah sukses, kemudian IP lagi, lalu langkah terakhir ke firewall, kemudian masuk NAT. Setelah itu tambahkan pada general chain, kita pastikan di SRC NAT, kemudian out interface Ether 1, lalu ke action. Action ini kita di masquerade, setelah itu apply dan OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengecek apakah jaringan di bawahnya ini sudah mendapatkan koneksi internet. Kita coba di terminal terlebih dahulu. Nah, kita coba maksudnya di command line di Windows-nya. Misalkan kita ping Google ya. Oke, sudah replay, itu tandanya sudah mendapatkan akses ke internet. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalkan situs Facebook. Oke, sudah replay from, itu artinya sudah mendapatkan alokasi internet. Kita coba buka langsung di browser saja untuk membuktikannya. Ini kita contohkan membuka YouTube. Nah, di sini sudah masuk, artinya di sini sudah bisa koneksi internet. Windows-nya sudah mendapatkan koneksi internet.
Dan ada tanda di sini internet network 3 internet access. Nah, sudah mendapatkan akses internet. Saya rasa cukup sekian konfigurasi mikrotik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.